Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan berjumpa kembali di my channel Swita Aisyah bersama saya Swita Ningrum, mahasiswi pendidikan luar biasa Universitas PGRI Argopuro Jember semester 6 dengan NIM 2018186 202B0005. Pada tayangan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang konseling kelompok dan konseling lintas budaya. Nah, langsung saja kita bahas materinya. Konseling kelompok. Konseling kelompok merupakan suatu proses hubungan interpersonal antara seorang konselor atau beberapa konselor dengan sekelompok klien atau konseli ya. Dalam proses tersebut, konselor berupaya membantu menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan klien untuk menghadapi dan mengatasi persoalan atau hal-hal yang menjadi kepedulian masing-masing klien melalui pengembangan pemahaman, sikap, keyakinan, dan perilaku klien yang tepat dengan cara memanfaatkan suasana kelompok. Konseling kelompok memfokuskan diri pada proses interpersonal dan strategi penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pemikiran, perasaan, dan perilaku yang didasari. Metode yang digunakan adalah dukungan dan umpan balik ya, interaktif dalam sebuah kerangka berpikir saat itu juga. Proses ini mengandung ciri-ciri seperti pengungkapan pikiran dan perasaan secara leluasa ya. Orientasi pada kenyataannya, keterbukaan diri mengenai seluruh perasaan mendalam yang dialami, saling percaya, saling perhatian, dan saling pengertian, dan saling mendukung. Para klien dapat memanfaatkan suasana komunikasi antara pribadi dan kelompok untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan terhadap nilai-nilai kehidupan dan segala tujuan hidup, serta untuk belajar dan atau menghilangkan suatu sikap dan perilaku tertentu. Adapun tujuan konseling kelompok antara lain yaitu satu, masing-masing klien mampu menemukan dan memahami dirinya seperti dirinya sendiri dengan lebih baik ya. Berdasarkan pemahaman tersebut, klien rela menerima dirinya sendiri dan lebih terbuka terhadap aspek-aspek positif kepribadiannya. Selanjutnya yang kedua, para klien mengembangkan kemampuan berkomunikasi antara satu individu dengan individu yang lainnya sehingga mereka dapat saling memberikan bantuan dalam menyelesaikan tugas-tugas perkembangan yang khas pada setiap fase-fase perkembangannya. Selanjutnya yang ketiga, para klien memperoleh kemampuan mengatur dirinya sendiri ya, dalam mengarahkan kehidupannya sendiri, dimulai dari hubungan antar pribadi di dalam kelompok dan dilanjutkan dalam kehidupan sehari-hari di luar kehidupan kelompoknya. Selanjutnya yang keempat, para klien menjadi lebih peka terhadap kebutuhan orang lain dan lebih mampu menghayati dan memahami perasaan orang lain. Kepekaan dan pemahaman ini akan membuat para klien lebih sensitif terhadap kebutuhan psikologis diri dan orang lain. Selanjutnya yang kelima, masing-masing klien menetapkan suatu target yang ingin dicapai yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku yang lebih konstruktif.
Selanjutnya yang keenam, para klien lebih menyadari dan menghayati makna dari kehidupan manusia sebagai kehidupan bersama yang mengandung tuntutan menerima orang lain dan harapan akan diterima oleh orang lain pula. Yang ketujuh, masing-masing klien semakin menyadari bahwa hal-hal yang memperhatikan bagi dirinya kerap menimbulkan rasa prihatin dalam hati orang lain. Dengan demikian, klien tidak akan merasa terisolir, ya, seolah-olah hanya dirinya lah yang mengalami masalah tersebut. Para klien belajar berkomunikasi dengan seluruh anggota kelompok secara terbuka, dengan saling menghargai dan saling menaruh perhatian. Selanjutnya kita membahas tentang tahapan konseling kelompok, yaitu pembukaan. Diletakkan pada bagi pengembang hubungan antara pribadi yang baik, yang memungkinkan pembicaraan terbuka dan terarah pada menyelesaikan masalah. Hal yang lebih pokok adalah pembukaan awal proses konseling. Bila kelompok saling bertemu untuk pertama kalinya, mengingat jumlah pertemuan pasti lebih baik lebih dari satu kali, ya. Maka pertemuan berikutnya juga memakai suatu pembukaan, tetapi caranya akan lain dibanding dengan pembukaan pada pertemuan pertama kali, ya. Bila saling bertemu untuk pertama kali, para konseling disambut oleh konselor, kemudian dilanjutkan konselor yang memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama, umur, taraf pendidikannya, dan lamanya berpengalaman di lapangan, serta sedikit menceritakan tentang asal-usulnya. Setelah itu, giliran seluruh anggota kelompok saling memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama, umur, alamat, kelas, dan program studi atau pekerjaan, serta menceritakan sedikit mengenai asal-usulnya. Perkenalan ini sedikit banyak berfungsi, ya, sebagai basa-basi supaya para konseling dapat sedikit menyesuaikan diri dengan situasi tegang, ya. Nah, kemudian mereka mendengarkan penjelasan yang diberikan oleh konselor, ya, mengajukan pertanyaan tentang hal-hal yang belum jelas dan menyatakan kerelaannya untuk mengikuti tata cara yang ditetapkan. Lalu konselor memberikan rangkaian penjelasan yang diperlukan. Dilanjutkan, para konseli mengungkapkan gambaran masalah yang mereka alami dengan materi pokok yang menjadi bahan diskusi. Selanjutnya, bila kelompok bertemu kembali, ya, untuk melanjutkan pembicaraan terdahulu, konselor menyambut kedatangan para konseli, kemudian mengajak untuk melanjutkan diskusi bersama setelah memberikan ringkasan tentang kemajuan kelompok sampai pada saat tertentu dalam proses konseling. Selanjutnya, penjelasan masalah. Masing-masing konseli mengutarakan masalah yang dihadapi berkaitan dengan materi diskusi sambil mengungkapkan pikiran dan perasaannya secara bebas, biar enjoy, ya. Selama seorang konseli mengungkapkan apa yang dipandangnya perlu dikemukakan, konseli lainnya mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan berusaha menghayati ungkapan pikiran dan perasaan temannya. Mereka dapat menanggapi ungkapan teman dengan memberikan komentar singkat, ya, yang menunjukkan ungkapan itu telah ditangkap dengan tepat.
karena konselor pada akhir pembukaan sudah memberikan kesempatan untuk berbicara menurut seleranya sendiri-sendiri, diharapkan para konseli akan dapat mengatasi rasa ragu-ragunya untuk membuka isi hatinya. Sambil seorang konseli mengungkapkan pikiran dan perasaannya, konselor pun ikut mendengarkan dengan seksama, membantu konseli untuk mengungkapkan diri dan menunjukkan pemahamannya serta penghayatannya dengan menggunakan teknik-teknik pemantulan, ya, seperti refleksi, pikiran, dan klarifikasi perasaan. Bila mana konseli lain menanggapi ungkapan temannya dengan kata-kata yang kurang memadai, konselor membantu merumuskan dengan lebih tepat dan meminta umpan balik kepada pembicara apakah memang itulah yang dimaksudkannya. Setelah semua konseli diselesaikan, mengungkapkan masalahnya menurut pandangannya sendiri-sendiri, konselor meringkas apakah yang dikatakan konseli dan mengusulkan suatu perumusan masalah yang umum yang mencakup semua ungkapan yang telah dikemukakan oleh para konseli. Perumusan umum tersebut ditawarkan kepada kelompok untuk diterima atau dirubah sepenuhnya, ya, sampai anggota menerima perumusan tersebut sebagai konkretisasi atau perwujudan dari materi diskusi, ya. Selanjutnya pengalihan latar belakang masalah. Fase ini merupakan pelengkap dari fase penjelasan masalah sebelumnya, karena pada fase kedua masalah-masalah diungkapkan, para klien belum menyajikan gambaran lengkap mengenai kedudukan masalah dalam keseluruhan situasi kehidupan masing-masing klien, sehingga pada fase ini diperlukan penjelasan lebih detail dan mendalam. Oleh karena itu, masing-masing konseli dalam fase analisis kasus ini menambahkan ungkapan pikiran, perasaan sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh konselor. Seperti pada fase kedua di atas yang saya jelaskan tadi, para konselor mendengarkan ungkapan yang diberikan oleh teman tertentu dan menanggapi ungkapan tersebut dengan memberikan komentar, yaitu komentar singkat saja yang menunjukkan pemahamannya atau mohon penjelasan lebih lanjut dengan apa? Dengan bertanya, ya. Pada umumnya beberapa ungkapan yang lebih mendalam dan mendetail itu menciptakan suasana keterikatan dan kebersamaan sehingga mereka semakin bersedia untuk mencari penyelesaian bersama atas masalah-masalah yang dihadapi bersama. Pada fase terakhir ini, atas petunjuk konselor, para konseli menunjukkan keadaan dirinya yang didambakan, yaitu seperti apa, ya, keadaan idealnya itu bagaimana yang akan ada setelah masalahnya terselesaikan. Selanjutnya penyelesaian masalah. Berdasarkan apa yang digali dalam fase analisis kasus, konselor dan para konseli membahas bagaimana persoalan dapat diatasi, ya. Kelompok konseli selama ini harus ikut berpikir, memandang dan mempertimbangkan. Namun peranan konselor di institusi pendidikan dalam mencari penyelesaian permasalahan pada umumnya lebih besar. Oleh karena itu, para konseli mendengarkan lebih dahulu penjelasan konselor tentang hal-hal apa yang ditinjau dan didiskusikan. Kemudian dimantapkan kembali tujuan yang ingin dicapai bersama selaras dengan keadaan ideal
yang telah dirumuskan pada fase yang ketiga. Misalnya kelompok ingin dapat melakukan penyesuaian sosial yang lebih baik. Setelah itu dibahas bersama dengan cara bagaimana tujuan itu dapat dicapai dengan menetapkan sejumlah langkah-langkah untuk mewujudkan keinginan bersama tersebut. Pada fase ini, konselor harus mengarahkan arus pembicaraan dalam kelompok sesuai dengan pendekatan yang ditetapkan. Dan sebagai penutup dalam diskusi ini, bila mana kelompok sudah siap untuk melaksanakan apa yang telah diputuskan bersama, proses konseling dapat diakhiri dan kelompok dibubarkan pada pertemuan terakhir. Bila mana proses konseling belum selesai, pertemuan yang sedang berlangsung ditutup untuk dilanjutkan pada lain hari. Yaitu apabila proses konseling sudah akan selesai, para konseling mendengarkan ringkasan yang diberikan oleh konselor tentang jalannya proses konseling dan melengkapinya kalau dianggap perlu. Selanjutnya, proses konseling belum selesai dan waktu untuk pertemuan kali ini sudah habis. Konselor meringkas apa yang sudah dibahas bersama, menunjukkan kemajuan yang telah dicapai dan memberikan 1-2 pertanyaan untuk dipikirkan selama berhari-hari untuk pertemuan berikutnya. Selanjutnya kita membahas tentang kelebihan dan kelemahan konseling kelompok. Konseling kelompok memiliki kelebihan dalam pelaksanaan, yaitu bersifat praktis. Anggota belajar berlatih perlakuan yang baru. Kelompok dapat digunakan untuk belajar mengekspresikan perasaan, perhatian, dan pengalaman. Anggota belajar keterampilan sosial dan belajar berhubungan antar pribadi secara mendalam, mendapat kesempatan diterima dan menerima di dalam kelompok. Di samping kelebihan-kelebihan yang diperoleh dalam konseling, terdapat kelemahan-kelemahan konseling yang perlu diperhatikan, antara lain tidak semua orang cocok dengan kelompok, ya. Perhatian konselor lebih menyebar dan meluas, mengalami kesulitan dalam kepercayaan. Klien mengharapkan terlalu banyak tuntutan, ya, dari kelompok. Kelompok bukan dijadikan sebagai sarana berlatih untuk melakukan perubahan, namun sebagai tujuan-tujuan tertentu. Kita berlanjut pada materi berikutnya tentang konseling lintas budaya. Konseling lintas budaya adalah berbagai hubungan konseling yang melibatkan para peserta yang berbeda etnik atau kelompok-kelompok minoritas, atau hubungan konseling yang melibatkan konselor dan konseli yang secara rasial dan etnik yang sama tetapi memiliki perbedaan budaya yang dikarenakan variabel-variabel lain seperti seks, orientasi sosial, faktor sosioekonomik, dan usia. Pendekatan konseling lintas budaya, sedikitnya ada 3 pendekatan dalam konseling lintas budaya. Yang pertama, pendekatan universal atau etik yang menekankan inklusivitas, komunitas, atau keuniversalan kelompok-kelompok. Yang kedua, pendekatan emik, ya, atau kekhususan budaya yang menyoroti karakteristik-karakteristik dari populasi-populasi spesifik dan kebutuhan-kebutuhan konseling khusus mereka. Selanjutnya yang ketiga, pendekatan inklusi dan transkultural. Istilah trans sebagai lawan dari inter atau cross cultural counseling untuk menekankan bahwa keterlibatan dalam konseling merupakan proses yang aktif dalam
resiprokal, bahwa pendekatan inklusi disebut pula konseling transkultural yang menggunakan pendekatan etnik. Dikenakan titik anjak badan tubuh. Literaturnya menjelaskan karakteristik-karakteristik, nilai-nilai, dan teknik-teknik untuk bekerja dengan populasi spesifik yang memiliki perbedaan budaya dominan. Ya. Selanjutnya, pendekatan konseling transkultural mencakup komponen sebagai berikut, yaitu antara lain yang pertama, sensitivitas konselor terhadap variasi dan bias budaya dari pendekatan konseling yang digunakannya. Selanjutnya, pemahaman konselor tentang pengetahuan budaya konselornya. Yang ketiga, kemampuan dan komitmen konselor untuk mengembangkan pendekatan konseling yang merefleksikan kebutuhan budaya konseling. Yang keempat, kemampuan konselor untuk menghadapi peningkatan kompleksitas lintas budaya. Asumsi-asumsi yang mendasari pendekatan konseling transkultural sebagai berikut, antara lain: 1. Semua kelompok-kelompok budaya memiliki kesamaan kebenaran untuk kepentingan konseling. Yang kedua, kebanyakan budaya merupakan musuh bagi seseorang dari budaya lain. Kelas dan gender berinteraksi dengan budaya dan berpengaruh terhadap outcome counseling. Model konseling lintas budaya menurut Palmer dan Lagani yakni culture centered model, integrative model, dan ethomedical model. Yang pertama, model berpusat pada budaya atau culture centered model, bahwa budaya-budaya barat menekankan individualisme, kognitivisme, bebas, dan materialisme. Sedangkan budaya timur menekankan komunalisme, emosional, determinisme, dan spiritualisme. Konsep-konsep yang bersifat kontinum tidak difokuskan, ya. Model berpusat pada budaya didasarkan pada suatu kerangka pikir, korespondensi budaya konselor dan konseli. Diyakini seringkali terjadi ketidaksejalanan antara asumsi konselor dengan kelompok-kelompok konseli tentang budaya. Bahkan dalam budayanya sendiri, konselor tidak mengerti keyakinan-keyakinan budaya yang fundamental konselornya. Demikian pula konselor tidak memahami keyakinan-keyakinan budaya konselinya, ya. Atau bahkan keduanya tidak memahami dan tidak mau berbagi keyakinan-keyakinan budaya mereka. Oleh karena itu, pada model budaya menjadi pusat perhatian. Artinya fokus utama model ini adalah pemahaman yang tepat atas nilai-nilai budaya yang telah menjadi keyakinan dan menjadi pola perilaku individual. Dalam konseli ini, penemuan dan pemahaman konselor dan konseli terhadap akar budaya menjadi sangat penting, ya. Dengan cara ini mereka dapat mengevaluasi diri masing-masing sehingga terjadi pemahaman terhadap identitas dan keunikan cara pandang masing-masing. Selanjutnya, model integratif, ya. Terdapat 4 kelas variabel sebagai suatu panduan konseptual dalam konseling model integratif, yakni sebagai berikut: reaksi terhadap tekanan-tekanan rasial, pengaruh budaya mayoritas, pengaruh budaya tradisional,
pengalaman dan anugerah individu dan keluarga. Yang menjadi kunci keberhasilan konseling adalah asesmen yang tepat terhadap pengalaman budaya tradisional sebagai suatu sumber perkembangan pribadi. Budaya tradisional yang dimaksud segala pengalaman yang memfasilitasi individu berkembang baik secara disadari ataupun tidak. Selanjutnya yang ketiga adalah model etnomedikal. Ya, model ini merupakan alat konseling transkultural yang berorientasi pada paradigma memfasilitasi dialog terapeutik dan peningkatan sensitivitas transkultural. Pada model ini menempatkan individu dalam konsepsi sakit dalam budaya dengan 9 model dimensional sebagai kerangka pikirnya, yaitu antara lain konsepsi sakit. Seorang dikatakan sakit apabila melakukan penyimpangan norma-norma budaya, melanggar batas-batas keyakinan agama dan berdosa, melakukan pelanggaran hukum dan mengalami masalah interpersonal. Selanjutnya kausal atau healing belief menjelaskan model healing yang dilakukan dalam konseling, mengembangkan pendekatan yang cocok dengan keyakinan konseli, menjadikan keyakinan konseli sebagai hal familiar bagi konselor, menunjukkan bahwa semua orang dari berbagai budaya perlu berbagi atau share tentang keyakinan yang sama. Selanjutnya tentang kriteria sehat. Artinya fungsi-fungsi pribadinya adaptif dan secara penuh dapat melakukan aturan-aturan sosial dalam komunitasnya. Antara lain mampu menentukan sehat dan sakit, memahami permasalahan sesuai dengan konteks, mampu memecahkan ketidakberfungsiannya interpersonal, menyadari dan memahami budayanya sendiri, dan lain sebagainya. Selanjutnya body function belief. Perspektif budaya berkembang dalam kerangka pikir lebih bermakna, ya, sosial dan okupasi konseling semakin membaik dalam kehidupan sehari-hari, muncul interpretatif yang efektif pada diri konseli. Selanjutnya health practice effective belief ini merupakan implementasi pemecahan masalah-masalah dengan mengarahkan atas keyakinan-keyakinan yang sehat dari konseli. Unsur lintas budaya dalam rancangan dan implementasi program bimbingan dan konseling. Untuk memasukkan unsur lintas budaya dalam merancang dan mengimplementasikan program bimbingan dan konseling di sekolah, terlebih dahulu dilakukan pengkajian dalam rangka menjawab tantangan utama bagi seorang konselor sekolah. Pengkajian yang dimaksud terutama difokuskan untuk menjawab tantangan bahwa konselor sekolah yang bekerja dengan individu yang berbeda latar budayanya hendaknya mampu dan sanggup mendemonstrasikan pemahaman dan apresiasinya terhadap perbedaan budaya. Kemampuan dan kesanggupan tersebut pada gilirannya diformulasikan dalam sebagian pertanyaan tujuan yang akan dicapai melalui program bimbingan dan konseling yang dirancang dan keterampilan-keterampilan yang bersifat responsif untuk kepentingan layanan konseling terhadap klien. Selanjutnya langkah berikutnya adalah merefleksi, ya, merelekkan kondisi lingkungan budaya persekolahan
baik yang menyangkut keragaman asal-usul personil, pola interaksi di antara mereka, berbagai variabel latar belakang yang memungkinkan bias budaya maupun budaya organisasi dan kepemimpinan yang berkembang di sekolah. Refleksi ini penting ya, terutama untuk merancang perangkat-perangkat pengidentifikasi dan garis-garis besar strategi intervensi melalui layanan bimbingan dan konseling. Hasil panduan kedua langkah tersebut dilanjutkan pada penyusunan program bimbingan dan konseling yang responsif secara budaya, yaitu melingkupi konseling, konsultasi, dan koordinasi. Dalam pengimplementasian konselor sekolah yang responsif secara budaya harus berupaya menggunakan kesadaran, ya, pengetahuan dan keterampilan multibudaya di dalam konteks pertemuan yang berfokus pada perkembangan akademik, karier, pribadi dan atau sosial, serta kebutuhan para siswa dari lingkungan yang secara budaya berbeda. Nah, demikian tadi paparan materi tentang konseling kelompok dan konseling lintas budaya. Bila mana ada kesalahan ucapan pada saat pemaparan tadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa pada tayangan My Channel Swita Aisyah selanjutnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.